Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan, masih diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita perlu syukurin karena nikmat Allah yang begitu besar untuk kita. Saya dengan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, anggota kelompoknya yaitu saya, Nur Hanifah sebagai moderator. Yang kedua, kawan saya Halimatus Sa'diyah sebagai pemateri, Hanifatur Rodia Latifah sebagai pemateri. Langsung saja, penjelasan yang pertama akan dibacakan oleh Halimah. Baiklah, perilaku konsumen menurut Islam. Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat. Next. Ciri-ciri perilaku konsumen muslim yaitu yang pertama, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Yang kedua, suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. Yang ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang yang tidak jelas haram atau halalnya. Yang keempat, seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan. Yang kelima, seorang muslim tidak akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa syukurnya. Next. Fondasi dan prinsip konsumsi. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim. Yang pertama, keyakinan. Adanya keyakinan di hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Di mana konsumsi yang ia dapat itu harus untuk ibadah daripada konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan konsumsi di masa depan, sedangkan konsumsi duniawi adalah konsumsi yang bersifat jangka pendek. Nah, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama dan Islam. Jumlah kekayaan yang bukan dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai, kebajikan dan kebenaran dan ketakwaan kepada Allah. Next. Merupakan kunci moralitas Islam, kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Next. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar, sebagaimana Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 262, di mana artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Next. Nah, ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam menurut Manan. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima, prinsip moralitas. Next.
Sedangkan prinsip konsumsi menurut Ali Sakti itu ada 4. Yang pertama, hidup hemat, tidak bermewah-mewah. Yang kedua, implementasi untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, pelarangan riba. Dan yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal sesuai dengan syariat Islam. Next. Nah, meskipun belum didapati di sebuah negara, Muslim menerapkan ekonomi Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, ajaran sahabat maupun ajaran para ulama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan sebagai seorang Muslim, kita harus mengetahui perbedaan perilaku konsumsi antara masyarakat yang memegang keteguhan iman dengan yang tidak. Ketika seorang konsumen Muslim yang beriman dan bertakwa mendapatkan penghasilan rutinnya, baik itu mingguan, bulanan, dan tahunan, dia tidak berpikir itu pendapatan, tetapi itu untuk semata-mata mencari keriduan Allah, dan dia berpikir harta yang dihasilkan itu dimanfaatkan untuk kebutuhannya dan keluarganya. Next. Next. Setiap pergerakan dirinya yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah menginvestasikan, tidak lain adalah dengan menyebut nama Allah. Dengan demikian dia memilih jalan yang dibatasi Allah. Sesungguhnya Islam tidak mempersulit jalan hidup seseorang konsumen jika seorang mendapatkan penghasilan dan setelah dihitung dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya saja, maka tak ada keharusan untuk membelanjakan untuk konsumsi sosial. Next. Sedangkan apabila pendapatannya melebihi konsumsi, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkan kebutuhan konsumsi sosial. Pendapatan dan penghasilan diperoleh dengan cara yang halal akan digunakan untuk menutupi kebutuhan individu dan keluarga dengan jalan yang halal pula, yang secara langsung menguntungkan pasar mulai dari produsen hingga pedagang. Setiap uang yang dibelanjakan konsumen menjadi kebutuhan bagi pengusaha sebagai bentuk pertukaran antara barang dan uang. Jadi di sini maksudnya ketika seorang pendapatannya itu kurang, maka dia tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada sosial. Tetapi kalau pendapatannya melebihi, maka dia harus mengeluarkan kebutuhan itu kepada konsumsi sosial. Next. Nah, konsumen mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli dan pengusaha mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Konsumen memerlukan barang untuk kelangsungan hidupnya secara langsung membutuhkan produsen dan pedagang. Sedangkan pengusaha memerlukan konsumen agar dia dapat melanjutkan produksi sekaligus pula menghidupkan diri dan keluarga dari keuntungan barang yang dijualnya. Tidak jarang dalam satu segi konsumen bisa berperan sebagai produsen dan produsen bisa berperan sebagai konsumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, ada penyimbang dalam kehidupannya yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyimbang dalam ekonomi Islam ini dipaparkan secara jelas dan berulang-ulang dalam Al-Quran agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Hal tersebut mengandung ajaran bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lain. Dengan kata lain, ada solidaritas antara umat yang mampu secara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan miskin. Nah, jadi di sini maksudnya kalau setiap konsumen, pengusaha itu saling berkebutuhan. Konsumen membutuhkan mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli oleh pengusaha, sedangkan pengusaha membutuhkan konsumen untuk memproduksi barang yang dijualnya. Begitu. Next. Baiklah. Tujuan konsumsi dalam Islam akan dijelaskan oleh teman saya Hanifah Raudoto. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Tujuan konsumsi dalam Islam yaitu yang pertama, tujuan konsumsi dalam Islam bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Sebab konsep utilitas sangat subjektif karena didasarkan pada pemenuhan keinginan, sedangkan konsep maslahah relatif lebih objek karena didasarkan pada pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, tujuan
konsumsi seorang muslim lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas. Pencapaian suatu maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu harus menjadi tujuan dari aktivitas konsumsi. Next. Kemudian sasaran konsumsi bagi konsumen muslim yaitu yang pertama, sasaran untuk diri sendiri dan keluarga yaitu konsumsi yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh sampai berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena kekirannya. Yang kedua yaitu konsumsi yang ditujukan untuk tabungan. Manusia diperintahkan untuk menyiapkan masa depannya karena masa depan merupakan masa yang tidak diketahui keadaannya dan tidak ada seseorang yang dapat memastikan kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu konsumsi sebagai tanggung jawab sosial, yaitu dalam Islam konsumsi yang ditunjukkan sebagai tanggung jawab sosial ialah kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kewajiban zakat terapkan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan ekonomi. Next. Model keseimbangan dalam konsumsi Islam yaitu keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi, individu, dan keluarga. Next. Kemudian, model keseimbangan dalam konsumsi Islam yaitu keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi, individu, dan keluarga. Next. Kemudian, konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat, nanti yang berupa yaitu satu zakat, kedua infak, yang ketiga sedekah. Next. Dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatan untuk duniawi dan akhirat. Di sinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatan yang halal untuk zakat sebesar 2,5%. Kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada pos konsumsi yang lain, baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang lainnya. Next. Kemudian, dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumen bergantung pada nilai-nilai agama, yaitu yang pertama, yang diterapkan pada rutinitas kegiatan yang tercermin pada uang yang dibelanjakan. Yang kedua, ajaran agama yang dijalankan baik menghindari konsumen dari sifat israf, karena israf merupakan sifat boros yang dengan sadar dilakukan dengan memenuhi tuntunan nafsu belaka. Yang ketiga yaitu selain karena keseimbangan konsumsi, maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak Allah. Next. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda subhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyelimuti sebagai rasa kikir, tak mau mengalah, dan egois. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan hilang karena membayar zakat, baik di darat maupun lautan. Sebaliknya, setiap kali satu kaum menolak membayar zakat, pasti hujan akan bertahan dari langit. Kalau bukan karena binatang, hujan pasti tidak akan turun. Semua itu dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Next. Demikian juga dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Next. Dengan adanya konsumsi sosial akan membawa berkah dan manfaat, yaitu munculnya ketentraman, kestabilan, dan keamanan sosial. Karena segala rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dihilangkan dari masyarakat, rahmat dan sikap menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang kaya
yang memiliki kelapangan harta, sehingga masyarakat seluruhnya mendapatkan karunia dengan adanya sikap saling menyayangi, saling bahu-membahu, sehingga muncul kemapanan sosial. Next. Disinilah nampak ekonomi Islam menaruh perhatian pada maslahat sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah, yaitu ketentraman. Konsumen Muslim selalu menggunakan kandungan berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang dikonsumsi tersebut akan menghadirkan berkah atau tidak. Dan kata lain, konsumen akan jenuh apabila mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila tidak terdapat berkah di dalamnya. Konsumen merupakan maslahat dan menyukainya dan tetap rela melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hanifah. Batasan konsumsi dalam Islam. Islam sangat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, kesaling mengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan, dan berperan fungsi kontrol tingkah laku terhadap hal yang dapat membahayakan masyarakat. Itulah kenapa syariah berpengaruh terhadap konstruksi keseimbangan sumber daya masyarakat. Hal ini didukung dengan ajaran Islam bagi masyarakat tentang tanggung jawab manusia di dunia dan di akhirat, dan konsep mardillah atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk perilaku dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Jadi, konsumsi integritas dalam syariah orientasinya tidak lepas dari upaya menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam ada pembedaan yang jelas antara yang halal dan haramnya. Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang mencampur adukan antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen Muslim. Kesimpulan dari semuanya yaitu pengertian perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Perubahan teori tingkah laku dapat dipelajari dalam teori perilaku yaitu teori insting, teori dorongan, teori insentif, teori atributif, teori kognitif, dan teori kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Dari pembeli, selain hal-hal tadi, ada faktor lain yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen, yaitu motivasi. Motivasi itu sendiri sebagai pemberi dan penggerak yang menciptakan kegairahan seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Dalam Islam ada pembedaan yang jelas antara yang halal dan haram. Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang tercampur adukan antara yang halal dan haramnya. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen Muslim. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, aku matiin dulu ya. Coba. Capek tahu.